Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai belajar berpikir. Habib Fulan bin Fulus duduk sendirian di atas rel kereta api di belakang rumahnya. Jembatan gantung yang biasa dilintasi kereta api menjelang maghrib. Tempat itu adalah tempat yang cocok digunakan untuk merenung dan berpikir. Di samping tempat itu memang sepi karena jauh dari perkampungan penduduk. Jembatan itu melintasi sungai yang jurangnya amat dalam. 1 jam lebih Fulan bin Fulus duduk, diam, mematung. Tatapannya kosong. Hatinya terguncang hebat, pikirannya kacau balau. Berita tentang kakeknya yang terkena stroke mendadak sungguh sangat mengejutkan. Dan yang lebih mengguncang hatinya, berita bahwa setelah mengetahui hasil DNA, ternyata nasab kakeknya tidak tersambung dengan Nabi Muhammad. Dan itu berarti dia pun bukan termasuk dzurriyyah Nabi atau turunan Nabi. Hancurlah impian, khayalan tentang masuk surga gratis dan otomatis sebagai turunan Nabi atau Rasul. Selama ini, selama bertahun-tahun, dari generasi ke generasi, semenjak dia kecil, diajarkan menghafal urut-urutan nasab. Fulan bin Anu, Fulan bin itu bin Anu, itu bin ini, dan seterusnya, sampai kepada Nabi Muhammad. Setelah hafal urut-urutan nasab tersebut, selalu ditambahkan keterangan bahwa semua dzurriyyah Rasul pasti dijamin masuk surga. Sudah menjadi rahasia umum bahwa di keluarga para habaib memiliki tradisi menghafal nasab hingga menyambung kepada Rasul sebagai syarat resmi sebagai seorang habib. Dan kali ini, setelah terjadi ribut-ribut gugatan status para habaib, tes DNA dilakukan untuk membuktikan keabsahan status habib. Terbukti ternyata dia tidak ada hubungannya dengan nasab Rasul. Sungguh suatu kenyataan yang amat sulit untuk diterima. Fulan bin Fulus merasa shock berat. Selama ini dia merasa manusia yang paling istimewa di antara teman-temannya. Dia selalu mengatakan bahwa para habaib adalah manusia-manusia suci, manusia-manusia pilihan yang selalu dijaga kesuciannya oleh Tuhan. Apapun yang dilakukannya, bagaimanapun akhlaknya, bagaimanapun ibadahnya, tetaplah suci dan surga adalah tempatnya. Dan paling tidak itulah anggapan-anggapan orang-orang awam, golongan pesantren di seluruh Indonesia. Anggapan mayoritas para santri di negeri ini. Sekali lagi, bagaimana tidak shock berat? Hal ini terlalu berat baginya dan kakeknya. Sebetulnya telah banyak yang menentang kakeknya ketika hendak tes DNA. Namun kakeknya bersikeras tidak menggubris. Dan inilah hasilnya. Mereka yang menolak tes DNA tentu saja takut ketahuan kalau bukan dzurriyyah Nabi. Mereka berpikir lebih baik menikmati saja anggapan sebagaimana selama ini daripada mengetahui kenyataan kebenaran yang mengecewakan. Bagi mereka yang menghayal masuk surga gratisan lebih menarik daripada mengetahui kenyataan yang akan membawa risiko harus berjuang sendiri untuk masuk surga. Dan tentu saja bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Fulan bin Fulus masih terdiam, mematung. Dia berusaha mengenang hal-hal yang telah lewat. Dan tiba-tiba dia ingat Ja'far, teman sekolahnya
yang juga seorang habib. Namun Ja'far berbeda dengan dia, dan dulu dia sering berdebat dengan Ja'far mengenai nasab. Ja'far tidak terlalu percaya dengan hitung-hitungan nasab yang bisa menjamin masuk surga dengan gratis hanya karena mengaku cucu Nabi. Sebagai seorang yang cerdas dan rasional, dia tidak percaya begitu saja. Dan dia pun pernah protes kepada abahnya mengenai cara menghitung nasab. Mulai dari anak ke bapak, ke kakek, lalu bapaknya kakek, selalu menggunakan jalur laki-laki. Namun mengapa giliran sampai kepada Hasan dan Husain, putranya Sayyidina Ali, tiba-tiba berubah menjadi jalur perempuan, yaitu Fatimah, istri Ali. Jika memang konsisten dari bawah ke atas, jalur laki-laki terus, mestinya Hasan Husain bin Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan seterusnya. Dan pasti tidak akan bertemu dengan bin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai seorang yang rasional, Ja'far tidak bisa menerima itu. Dan ketika dia tanyakan kepada abahnya mengenai hal itu, abahnya hanya marah-marah dan mengatakan, "Sudahlah, pokoknya nurut saja pada yang sudah-sudah." Ja'far hanya diam ketika abahnya marah. Namun semenjak itu, dia memilih jalur mandiri, berusaha sendiri jika ingin masuk surga. Apalagi kemudian setelah dia tahu benar bahwa surga semata-mata hak prerogatif Tuhan, tidak ada campur tangan yang lain, termasuk amal ibadah manusia. Sebaik apapun, sebanyak apapun amal manusia, tetap saja surga adalah hak Tuhan semata. Wahai anak-anakku, murid-muridku, dari secuil kisah di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa betapa pentingnya kita menggunakan akal pemberian Tuhan sebagai alat agar kita berpikir secara rasional atau nalar, sehingga dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Dan anugerah itu harus benar-benar kita syukuri. Salah satu cara mensyukuri adalah dengan cara menggunakan semaksimal mungkin peran akal yang akhirnya bisa mengantarkan kita kepada tawakal. Setelah memaksimalkan nalar kita, akhirnya kita berjumpa dengan tawakal. Ribut-ribut mengenai Habib dan bukan Habib, turunan Nabi dan bukan turunan Nabi, menunjukkan kepada kita mana manusia yang sudah dewasa dan yang belum dewasa, mana yang logis dan mana yang tidak logis. Habib Fulan bin Bulus adalah contoh yang tidak logis atau tidak nalar, sedangkan Habib Ja'far adalah contoh yang logis atau yang rasional. Berita tentang adanya tes DNA mengguncang batin Habib Fulan bin Bulus. Namun bagi Habib Ja'far, itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Bahkan amat disyukuri agar manusia sadar bahwa tidak ada istilah dompleng atau gratisan untuk meraih hidup bahagia, hidup sukses yang disimbolkan dengan masuk surga. Bahwa segala sesuatu harus benar-benar diperjuangkan sendiri. Amal seseorang tidak bisa menjamin amal orang lain. Nabi Nuh tidak mampu mengislamkan anaknya. Nabi Ibrahim tidak mampu mengislamkan bapaknya. Demikian juga dengan Nabi Muhammad terhadap paman-pamannya. Bukankah hal ini adalah bukti yang nyata? Lalu mengapa masih banyak para penikmat nasab seperti yang terjadi ribut-ribut akhir-akhir ini? Sekali lagi inilah pelajaran bagi kita betapa pentingnya kita belajar berpikir secara nalar atau rasional. Anak-anak yang terlalu dini, terlalu kecil, belum mampu berpikir secara dewasa atau secara rasional, sungguh bisa dimaklumi. Orang-orang yang terlalu tua, bahkan pikun, juga sudah tidak mungkin berpikir secara rasional. Lalu bagaimana dengan para pemuda, orang-orang dewasa yang masih produktif? Mengapa masih saja tidak mampu berpikir secara rasional? Kemudian bagaimana dengan kita sendiri? Cobalah kita lihat kenyataan sehari-hari.
Apakah rasional bila kita sering berbicara pahala surga, padahal tak satu pun dari kita yang pernah ke surga? Apakah rasional bila kita bercita-cita menjadi orang kaya, sedangkan penghasilan kita selalu pas-pasan tanpa ada kelebihan? Apakah rasional bila kita ingin dihargai, dimuliakan orang, dipuji orang lain, sedangkan kita tidak memiliki prestasi apa-apa? Apakah rasional bila kita selalu menganggap bahwa Tuhan terlalu sedikit memberikan rezeki kepada kita, sehingga kita selalu miskin dan kekurangan? Apakah rasional bila kita selalu takut membicarakan kematian, sedangkan kematian adalah suatu kepastian? Apakah rasional bila kita tidak tahu bahwa kita tidak rasional? Bila kita termasuk orang yang terkejut dengan pertanyaan di atas, itu adalah tanda bahwa kita belum pernah belajar berpikir. Padahal dalam hidup ini, berpikir bukanlah satu-satunya kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Berucap, berpikir, merasakan, dan melaksanakan. Menyatakan kebenaran, memikirkan kebenaran, merasakan kebenaran, dan mengamalkan kebenaran. Itulah yang seharusnya kita lakukan secara keseluruhan. Mengamalkan, merasakan, memahami, mengungkapkan kebenaran. Itulah yang seharusnya. Dan bila memang telah demikian, itulah kesempurnaan yang mampu dicapai oleh manusia sebagai makhluk yang tidak sempurna, namun selalu berusaha menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Dan itu harus dimulai dengan kesadaran belajar berpikir. Sudahkah kita belajar berpikir? Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat. Dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum